Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya Mega Utami akan membawakan materi presentasi mata kuliah entrepreneur dengan materi promosi. Nah, kita pasti sudah sering kali melihat dan mendengar kalimat atau kata-kata promosi di sekitar kita, mulai dari obrolan teman atau keluarga, dari media cetak, dari papan reklam atau papan billboard di jalan, di radio, televisi, dan internet, dan masih banyak yang lainnya. Tapi mungkin masih banyak orang yang belum tahu dengan jelas apa sih definisi dari promosi itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan bahas apa sih definisi dari promosi. Definisi dari promosi menurut Wikipedia adalah mengiklankan suatu produk atau merek, menghasilkan penjualan, dan menciptakan loyalitas merek atau brand. Ini adalah salah satu dari 4 elemen dasar bauran pemasaran yang mencakup 4P. Apa sih itu 4P? Yang pertama ada price, kemudian product, lalu promotion, dan yang terakhir adalah place. Price sendiri itu adalah harga, kemudian product adalah produk, promotion yaitu promosi, dan place itu adalah tempat. Kalau menurut ahli pemasaran Harper Boyd, ia menyebutkan promosi itu adalah diartikan sebagai upaya membujuk orang untuk menerima produk, konsep, dan gagasan. Kemudian menurut pakar pemasaran lainnya yaitu Boni dan Kurtz, promosi adalah proses menginformasikan, membujuk, dan mempengaruhi suatu keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu tujuan promosi. Orang melakukan promosi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun tujuan promosi berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber adalah: yang pertama, untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Yang ketiga, untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Yang keempat, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Yang kelima, untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Yang keenam, untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Jadi kesimpulannya, tujuan utama dari promosi adalah produsen atau distributor akan mendapatkan kenaikan angka penjualan dan meningkatkan profit atau keuntungan. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis promosi. Ada banyak sekali jenis dan cara orang melakukan promosi. Beda produk atau jasa, beda pula cara dan media promosinya. Berikut ini adalah jenis-jenis promosi yang biasa kita lihat seperti dikutip dari Wikipedia. Yang pertama adalah promosi secara fisik. Promosi dapat diadakan di lingkungan fisik yang biasanya dilakukan pada acara-acara tertentu atau event-event khusus yang diadakan di suatu tempat seperti pameran, bazar, festival, konser, dan semacamnya. Biasanya para penjual membuka semacam stand atau booth untuk menampilkan dan menawarkan produk atau jasanya. Keunggulan promosi secara fisik atau langsung adalah dapat menjangkau secara langsung para calon konsumen. Mereka dapat secara langsung melihat produk atau jasa yang ditawarkan dan dapat secara langsung bertanya segala sesuatu hal mengenai produk atau jasa tersebut. Dan dari pihak penjual, hal ini dimanfaatkan untuk membujuk dan merayu calon konsumen agar membeli produk atau jasa yang mereka tawarkan pada saat itu. Sedangkan kekurangan dari promosi secara fisik adalah sangat terbatasnya jumlah calon konsumen karena hanya diadakan di lingkungan atau area tertentu seperti perkantoran, kampus, sekolah, dan semacamnya. Yang selanjutnya adalah promosi melalui media tradisional. Yang dimaksud jenis promosi melalui media tradisional adalah via media cetak seperti koran, majalah,
tabloid, dan sejenisnya, dan media elektronik seperti radio dan televisi, serta media di luar ruangan seperti iklan banner atau papan reklam atau papan billboard. Kelebihan jenis promosi melalui media tradisional adalah dapat menjangkau lebih banyak calon konsumen daripada dengan promosi secara fisik, karena jangkauan media yang memang cukup luas. Sedangkan kekurangan dengan promosi melalui media tradisional adalah membutuhkan biaya yang sangat besar karena melibatkan media-media besar seperti televisi, penyedia papan billboard, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah promosi melalui media digital. Jenis promosi melalui media digital mencakup media internet dan sosial media atau jejaring sosial. Ini adalah cara modern untuk berpromosi karena memungkinkan orang melihat produk atau jasa yang dipromosikan melalui teknologi terkini seperti ponsel atau laptop. Banyak orang yang sudah beralih menggunakan media digital sebagai strategi promosi mereka karena memang media digital saat ini merupakan cara yang paling efektif untuk menjangkau konsumen mereka setiap hari. Kelebihan promosi menggunakan media digital adalah dapat menjangkau orang secara sangat luas dengan waktu dan biaya yang efisien. Sedangkan kekurangannya, promosi dengan media digital adalah banyak sekali kompetitor atau pesaing yang ikut bermain di dalamnya. Tugas yang cukup berat bagi para pemasar agar lebih kreatif lagi dalam berpromosi di media digital ini, agar lebih menarik calon konsumen dibandingkan dengan kompetitor. Dari beberapa jenis promosi di atas, promosi melalui media digital adalah yang paling banyak dilakukan saat ini karena faktor efisiensi biaya dan penyebarannya yang sangat luas dan relatif lebih cepat. Yang selanjutnya ada contoh-contoh promosi. Contoh promosi ada banyak sekali yang biasa kita temui sehari-hari. Beberapa dari mereka tampil beda dengan yang lainnya. Berikut ini adalah beberapa contoh promosi yang sudah sangat umum. Yang pertama, promosi di sebuah toko. Beli 2 pasang sepatu, dapat gratis 1 pasang sepatu tambahan. Yang kedua, ada promosi dari suatu provider telekomunikasi. Nelpon 5 menit, dapat gratis telepon selama 30 menit. Yang ketiga, promosi di sebuah department store. Dapat potongan harga 30% untuk suatu produk tertentu. Yang keempat, promosi di sebuah restoran. Beli makanan tertentu, gratis minuman. Dan banyak contoh promosi yang lainnya yang tentu saja tujuan utamanya adalah menjaring calon konsumen sebanyak-banyaknya untuk dapat melakukan pembelian. Yang selanjutnya adalah strategi promosi agar tepat sasaran. Dalam dunia bisnis, strategi atau konsep promosi harus disusun sedemikian rupa. Yang pertama, di dalam strategi promosi bisnis, yaitu kita harus menginovasikan produk. Agar produk bisnis dapat menarik perhatian konsumen, hal yang harus diperhatikan adalah mengembangkan bisnis dengan lebih baik, dan yang perlu diketahui bukanlah masalah besar saat produk yang dijual sama dengan pebisnis lain. Yang menjadi masalah adalah bagaimana cara kita supaya produk memiliki ciri khas dan perbedaan dengan produk lawan bisnis. Yang berikutnya adalah gunakan semua platform. Anda dapat menggunakan semua platform media sosial sebagai ajang promosi produk. Promosi yang dilakukan harus dilakukan secara konsisten agar konsumen ingat terus dan tidak lupa dengan produk Anda. Dengan selalu muncul di media sosial, besar kemungkinan produk Anda akan menjadi pembicaraan banyak orang. Selain itu, di media sosial Anda harus membuat promosi dengan semenarik mungkin agar produk yang dijual juga terlihat cantik, sehingga orang akan merasa tertarik untuk membeli. Misal dari segi penataan foto atau gambar. Bahasa yang digunakan untuk promosi produk sebaiknya menggunakan kalimat yang sesimpel mungkin, agar orang yang membaca tidak mengartikannya ambigu. Dengan begitu, konsumen lebih mengerti kegunaan produk yang dijual.
Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan target promosi. Jangan sampai bahasa yang disampaikan salah sasaran. Yang ketiga ada lakukan promo dan jangan lupakan endorsement. Kedua hal tersebut saat ini sedang ramai-ramainya di media sosial. Maka jangan lupa lakukan hal